Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Lilianti. Saya hari ini akan memaparkan tentang sejarah gereja, selanjutnya yaitu sesi yang kelima. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami bersama-sama untuk berdiskusi dan kami akan mempelajari tentang sejarah gereja. Kiranya Tuhan memberikan hikmat berupa kepintaran, kepandaian, akal budi yang baik bagi kami sekalian, supaya kami mengerti tentang perkembangan sejarah gereja yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon berkat dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pada pertemuan kita hari ini saya akan membahas tentang Gereja Anabaptis, lanjutan dari sesi yang keempat kemarin. Ya, tentang Anabaptis ini, Anabaptis itu berasal dari kata Yunani, yaitu bahasa Yunani, yaitu ana dan baptiso, yang berarti membaptis kembali. Kata ini dipergunakan untuk menunjuk pada berbagai kelompok Kristen di Eropa Daratan atau di Eropa Tengah pada abad yang ke-16 yang menolak anak-anak untuk dibaptiskan. Jadi gereja Anabaptis ini merupakan aliran kekristenan pada masa itu muncul dan mereka menolak baptisan pada anak-anak. Bagi mereka baptisan anak-anak itu tidak sah. Di sini mereka menekankan baptisan orang percaya atau baptisan bagi orang yang dewasa. Dewasa dalam arti adalah orang yang dewasa secara iman dan mereka memahami dan sudah mempelajari tentang Tuhan Yesus itu sendiri dan mempelajari tentang Injil dengan baik dan benar. Sehingga apabila mereka dianggap sudah mampu dan di masa dewasa, perkembangan di masa dewasa mereka akan dibaptiskan. Nah, nama ini merupakan nama sindiran yang diberikan kepada mereka oleh lawan-lawannya. Karena mereka menolak baptisan anak sebagai baptisan yang benar. Jadi penolakan terhadap baptisan anak. Selanjutnya mereka membaptis kembali anak-anak yang sudah pernah dibaptis sebelumnya pada masa mereka kecil. Jadi anak-anak yang sudah dibaptis ketika dulu sudah dibaptis ketika mereka dewasa, maka mereka membaptis ulang anak-anak yang sudah dibaptis sebelumnya. Itulah sebabnya mereka dikatakan sebagai Anabaptis. Jadi Anabaptis adalah gerakan keagamaan yang muncul pada awal abad ke-16 di Eropa sebagai respon terhadap reformasi Protestan yang sedang berlangsung pada masa itu. Jadi ini merupakan gerakan keagamaan atau aliran gereja. Nah, kelompok dalam kalangan Anabaptis itu terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang dipimpin oleh Thomas Müntzer yang muncul di Wittenberg pada tahun 1521. Nah, Thomas Müntzer ini menjadi pemimpin pemberontakan petani tahun 1525 dan ia terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Kelompok ini menyampaikan ajaran terang batiniah. Ajaran ini kemudian muncul kembali dalam golongan Quaker. Jadi ada beberapa kelompok di dalam gerakan Anabaptis ini. Dan kelompok-kelompok itu dikepalai oleh pemimpin, seorang pemimpin yang mereka juga sebetulnya mereformasi, memperbaiki ajaran-ajaran yang sebelumnya sudah dianggap menyimpang dari gereja Katolik Roma. Kemudian ada lagi dari persaudaraan Swiss, kelompok ini dipimpin oleh Hans Deck dan Balthasar Hummeter.
Hubmater, yaitu di tahun 1495 sampai dengan 1527 oleh Hans, dan Hubmater itu di tahun 1485 sampai dengan 1528 berkembang di Swiss dan Jerman Selatan bagian barat. Mengajarkan bahwa baptisan orang percaya merupakan dasar persekutuan jemaat. Bekerja pada lembaga pemerintah itu ditolak, sementara kekerasan pun dilarang. Jadi mereka tidak menerima bekerja di pemerintahan. Bagi mereka, gereja dan pemerintah itu harus dipisahkan, tidak bersatu. Kemudian mereka pun dalam gerakan ini menolak kekerasan yang terjadi di dunia ini, seperti misalnya peperangan dan lain sebagainya. Ataupun penindasan itu juga dilarang dalam gereja ini. Selanjutnya ada kelompok Mennonite. Kelompok ini dipimpin oleh Menno Simons di tahun 1496 sampai dengan 1561 di Belanda. Mereka menolak kekerasan, kemudian mereka juga menolak sumpah. Jadi di dalam gereja ini dilarang bersumpah karena menurut mereka sumpah itu manusia tidak berhak untuk menyatakan sumpah. Dan mereka juga menolak bekerja sebagai pegawai negeri. Jadi ini adalah kelompok Mennonite. Selanjutnya para tokoh reformator itu menolak Anabaptis. Anabaptis ini pada masa itu dihambat baik oleh gereja Katolik Roma maupun oleh gereja Protestan. Mereka dihambat di mana-mana. Namun pada abad yang ke-19, mereka memperoleh kebebasan untuk hidup dan berkembang. Karena kenapa mereka ditolak? Karena berbeda dogma, berbeda aliran begitu. Jadi kalau kita lihat sejarah perkembangan gereja itu, ketika ada aliran baru, maka aliran baru itu, gerakan keagamaan baru yang saya maksudkan di sini, itu akan mendapat hambatan dan rintangan. Jadi tidak mudah untuk mengembangkan sebuah gereja baru atau gerakan keagamaan baru. Seperti sebelumnya yang terjadi pada gereja reformasi. Nah, reformasi gereja juga mengalami berbagai hambatan, baik itu dari Calvin, Luther, Zwingli, bahkan sampai gereja-gereja Anabaptis dan lain sebagainya. Itu mengalami berbagai macam penolakan dari gereja sebelumnya yang sudah ada. Ya, saya masukkan di sini 3 kelompok Anabaptis Mennonite yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Gereja Injili di Tanah Jawa atau GITJ. Ini gereja yang besar, sudah lama begitu. Kemudian ada Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI. Kemudian ada Gereja Kristen Jemaat Kristen Indonesia atau JKI. Saya akan membahas sedikit, tidak panjang begitu, tentang gereja kelompok Anabaptis Mennonite yang ada di Indonesia. Secara garis besarnya saya gambarkan demikian. Gereja Injili di Tanah Jawa, GITJ, ini lahir dari usaha penginjil pribumi yang bernama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Pasrah Karso dan penginjil misi Mennonite Belanda atau DZV, Peter Jens yang datang ke Jepara. Ini merupakan anggota PGI. Nah, gereja Injili di Tanah Jawa ini banyak dan menyebar begitu di wilayah kawasan Jawa. Jadi mereka ini adalah bagian dari aliran Mennonite Belanda. Nah, jadi mereka juga pada masa itu
melakukan penginjilan itu pun tidak mudah. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan dan juga rintangan-rintangan di mana masa itu juga Belanda juga menguasai wilayah Nusantara atau negeri kita, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik para misionaris maupun orang-orang pribumi pada masa itu tidak mudah untuk melakukan penginjilan. Berikutnya ada Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI. Ini berdiri pada tanggal 6 Desember 1920 yang ditandai dengan terjadinya pembaptisan kudus bagi 25 orang petobat baru sebagai hasil penginjilan yang dilakukan oleh T. Simtat di Kudus, Jawa Tengah. Itu merupakan hasil penginjilan yang dilakukan oleh seorang misionaris. Nah, dia masuk atau menjadi anggota PGI pada tanggal 13 September 1960. Gereja Kristen Muria Indonesia ini merupakan salah satu gereja yang ada di Indonesia dan ini merupakan gereja yang besar juga di Indonesia dan dia juga berkembang di Indonesia hingga sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada Jemaat Kristen Indonesia atau JKI. Ini merupakan gereja yang beraliran Mennonite karismatik. Itu sejak tahun 1985 Sinode JKI resmi didirikan. JKI ini merupakan pecahan dari Gereja Kristen Muria Indonesia. Jadi yang lebih dahulu adalah Gereja Kristen Muria Indonesia, kemudian beberapa tokohnya mengalami ada beberapa konflik begitu ya, konflik, dan tetapi di sini tidak saya sampaikan seperti apa. Nah, ini merupakan salah satu gereja tradisional kalau GKMI ini. Nah, JKI ini resmi menjadi anggota PGI yang ke-89 yang ditetapkan pada tanggal 10 November tahun 2014. JKI ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia dan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, dan Australia. Jadi JKI ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di beberapa tempat di negara lain. Jadi menurut informasi yang ada, demikian sejarah Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Indonesia dan juga penyebarannya di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan ini sampai di luar negeri juga ada JKI. Selanjutnya ada gereja Anglikanisme. Anglikan itu sering disebut sebagai gereja Inggris atau Church of England. Mereka karena gereja ini dibentuk di Inggris, ini sangat terkenal sekali gereja Inggris begitu. Sesudah pemisahan dengan gereja Katolik Roma sejak 1534, gereja Inggris mempertahankan struktur yang sudah ada. Jadi mereka tetap bertahan dengan struktur yang sudah ada, di mana di dalamnya ada kelengkapan yaitu lengkap dengan para uskup, rohaniawan, serta gedung-gedung gereja dan jemaat-jemaat dengan menempatkannya di bawah kendali Uskup Agung di Canterbury yang lagi dan mereka tidak lagi di bawah di bawah paus begitu. Gereja Anglikan ini timbul sebagai sebuah gereja yang memisahkan diri dari gereja Katolik Roma, yaitu pada tahun 1531 atas keputusan Raja Henry yang ke-8. Jadi ada permasalahan juga ketika Raja Henry ini memutuskan untuk memisahkan diri dari gereja Katolik Roma, dan ini juga merupakan sejarah yang panjang. Selanjutnya gereja Anglikan dipengaruhi oleh gereja Reformasi,
ekaristi atau misa yang biasa kita dengar di dalam Gereja Katolik Roma itu diganti dengan perjamuan kudus seperti dalam Gereja Lutheran. Jadi mereka tidak menggunakan istilah ekaristi tetapi menggunakan istilah perjamuan kudus. Sementara itu dalam hal ajaran, tata ibadah dan pola organisasi itu sambil mengembangkan kekhasannya sendiri. Gereja Anglikan cukup banyak mempertahankan dan memelihara warisan dan tradisi dari Gereja Katolik Roma. Kendati tak kalah banyaknya hal baru yang diambil dari kalangan reformator di daratan Eropa, yaitu kadar pengaruh Katolisisme Roma dan Protestanisme di Eropa. Jadi antara perpaduan Gereja Katolik Roma dan juga Gereja Protestan dalam hal ajaran dan juga tata ibadah serta pola organisasinya. Jadi ada dua kombinasi yang ada begitu. Di Amerika Serikat, gereja ini hadir dengan nama Episcopal Church atau gereja episkopal yang dibawa dan ditumbuhkan oleh para penakluk ataupun imigran dari Inggris di sana. Jadi di wilayah itu mereka diperkenalkan oleh gereja episkopal. Jadi mereka juga menyebarkan agama Kristen pada masa itu di wilayah tempat mereka menaklukkan ataupun dalam rangka mereka melakukan imigran dari Inggris ke berbagai wilayah. Nah, di sini dikatakan bahwa negara atau negeri yang sempat dikuasai atau dilindungi Amerika Serikat misalnya yaitu Filipina dan Korea Selatan. Jadi wilayah Filipina dan Korea Selatan itu merupakan wilayah jajahan Amerika Serikat. Sehingga kalau kita tahu bahwa wilayah Filipina maupun Korea Selatan merupakan masuk juga gereja episkopal di dalam negara mereka. Karena kenapa? Karena itu diperkenalkan kekristenan bersama-sama dengan para misionaris juga datang pada masa itu. Selanjutnya di Indonesia hanya ada beberapa jemaat Anglikan yaitu berada di Jakarta, Surabaya, Batam, dan Nunukan atau di Kalimantan. Saya lanjutkan kembali tentang berikutnya adalah gereja baptisme. Gereja baptis diprakarsai oleh John Smith dan rekan-rekannya di Inggris pada awal abad ke-17. John Smith berasal dari kelompok separatis, yaitu salah satu kelompok di lingkungan kaum Puritan di gereja Anglikan. Kelompok ini bercita-cita mengembalikan gereja itu kepada model gereja dalam Perjanjian Baru. Jadi di dalam Perjanjian Baru itu mereka mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi model-model gereja pun mereka ikuti sesuai dengan Perjanjian Baru. Dan berupaya memurnikan gereja itu dari berbagai ajaran dan praktik yang menurut mereka tidak alkitabiah. Karena kenapa? Karena pada masa lalu gereja itu sudah melanggar Alkitab begitu. Jadi tidak sesuai lagi dengan Alkitab yang ada. Jadi mereka ingin mengembalikan itu. Misalnya keterikatan dan ketundukan gereja terhadap kuasa negara. Lalu ada cara pengangkatan dan pengukuhan pejabat gereja yang menurut kaum separatis semestinya dilakukan oleh jemaat, bukan oleh pemerintah atau uskup agung. Jadi kuasa negara atas agama itu harusnya terpisah, tidak saling menyatu begitu. Dan tidak adanya kebebasan untuk mengungkapkan keyakinan iman atau apa saja yang diyakini itu sebagai kebenaran. Jadi kaum baptisme ini hadir dan mereka ingin
segala sesuatunya itu harus berdasarkan kitab perjanjian baru. Jadi mereka ingin mengembalikan hal-hal yang menurut mereka gereja itu sudah mengalami, gereja sebelumnya itu sudah mengalami hal-hal yang duniawi begitu. Nah, karena kelompok ini dipandang oleh gereja resmi dan pemerintah Inggris sebagai kelompok sektarian yang berbahaya, maka gereja baptis ini ditindas. Gereja resmi ini adalah gereja Anglikan begitu. Jadi mereka kaum baptis ini dipandang itu sebagai sesuatu yang membahayakan karena sesuatu yang berbeda jadi dianggap membahayakan dan mereka kaum baptis ini ditindas. John Smith dan kawan-kawannya kemudian mengungsi ke Belanda pada akhir tahun 1607. Di Belanda mereka berhubungan dengan kaum Mennonite yang ajaran dan praktiknya menurut mereka sesuai dengan paham dan cita-cita mereka. Jadi ketika John Smith ini bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke negara Belanda, ternyata mereka menemukan kaum Mennonite. Jadi dan menurut mereka ajaran serta praktik yang dilakukan oleh kaum Mennonite ini sama juga dengan paham cita-cita kaum baptis. Selanjutnya Smith mengambil langkah yang berani, yaitu pada tahun 1609 ia menyatakan pengakuan imannya, mengikat perjanjian dengan Allah sembari membaptis diri. Dalam hal ini dia melakukan baptisan ulang sendiri, yaitu beserta dengan sejumlah pengikutnya. Jadi para pengikutnya itu kemudian dibaptis ulang. Hal itu ia lakukan karena menurut dia di dalam Alkitab, seperti yang dianut kaum Mennonite, baptisan yang sah haruslah diberlakukan bagi orang yang sudah mampu memahami dan menyatakan imannya, berarti harus orang dewasa. Jadi bukan baptisan bagi anak-anak dalam pemikirannya. Jadi baptisan yang sah itu bagi mereka adalah baptisan yang ditujukan atau diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dewasa, baik di dalam pengetahuannya tentang iman kepada Yesus itu sendiri, iman kepada Allah Sang Pencipta. Jadi itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah beranjak dewasa dan dianggap dewasa. Dengan itu terbentuklah di Amsterdam Jemaat Baptis Inggris yang pertama, yang menurut mereka seturut dengan model gereja pada masa para rasul. Jadi kalau kita lihat Yohanes Pembaptis itu membaptis para orang dewasa pada masa lalu. Sedangkan jemaat baptis pertama di Inggris terbentuk pada tahun 1612 yang dipimpin oleh Thomas Helwys. Salah satu faktor yang membedakan kalangan baptis Inggris ini dari kalangan Anabaptis dan Mennonite di daratan Eropa pada masa itu adalah kesediaan warga baptis menjadi tentara. Bahkan banyak di antara mereka yang sempat menduduki pangkat dan jabatan yang tinggi. Jadi kaum baptis ini mereka banyak yang menjadi tentara. Warga baptis yang menjadi tentara ini juga menjadi penginjil yang efektif di kalangan angkatan bersenjata. Selain mereka jadi tentara, mereka juga melakukan penginjilan bagi para tentara pada masa lalu. Dari sinilah berkembang sikap dan wawasan kaum baptis dalam kehidupan berbangsa dan bergereja. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam sejarahnya, sejarah gereja ini, kaum baptis ini tidak anti terhadap negara. Jadi mereka memperbolehkan untuk warga jemaatnya dan bahkan jemaatnya itu mengikuti
masuk dalam angkatan bersenjata. Selanjutnya, banyak gereja baptis itu berimigrasi dari Inggris ke Amerika Serikat, dan di sini gereja ini berkembang menjadi salah satu yang terbesar sejak abad yang ke-19. Jemaat-jemaat baptis di Amerika Serikat memberi banyak perhatian kepada upaya penginjilan di dalam dan di luar negeri. Kalau kita lihat, gereja baptis ini semangat untuk melakukan misi itu luar biasa, sehingga gereja baptis ini menyebar di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia. Tetapi kita lihat bahwa gereja baptis di Inggris telah lebih dahulu antara lain mendirikan Baptist Missionary Society tahun 1792, seraya mengutus salah seorang penggagasnya, William Carey, ke India. Jadi misionaris William Carey ini di India itu sangat terkenal karena dia melakukan penginjilan bagi orang-orang yang ada di India. Nah, orang-orang yang ada di India pada masa itu adalah orang-orang yang masih menganut sistem kasta. Begitu juga pada akhirnya gereja juga berkontekstual dalam rangka kondisi India yang menganut sistem kasta, karena di dalam Alkitab bahkan Yesus sendiri mengajarkan manusia itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada sistem kasta. Tetapi India ini adalah kelompok kelompok orang yang melakukan sistem kasta, dan ini sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan kasta mereka, begitu. Lalu suami istri ada Adoniram dan Anne Judson berangkat ke India tahun 1812, mengikuti jejak-jejak Carey, lalu segera pindah ke Burma. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang kemudian melakukan penginjilan ke wilayah Burma atau yang dikatakan sekarang sebagai Myanmar. Sementara di Amerika Serikat dan negeri jajahannya, misalnya Filipina, gereja baptis berkembang pesat, kendati sering juga bertikai dan pecah. Di negeri asalnya, gereja baptis tidak memperlihatkan perkembangannya yang spektakuler. Jadi kalau kita lihat bahwa gereja baptis ini itu berkembang pesat begitu ya, di beberapa negara gereja baptis ini berkembang pesat, tetapi ternyata di negeri asalnya ini tidak memperlihatkan perkembangan spektakuler. Biasanya terjadi memang seperti itu. Nah, selanjutnya di Indonesia, gereja-gereja baptis tidak termasuk besar, namun bertumbuh dengan pesat. Gereja ini giat juga dalam bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan teologis, atau ada juga pendidikan yang merupakan sekolah tinggi teologi. Nah, saya katakan di sini adalah kenapa gereja baptis itu tidak termasuk besar di Indonesia, karena gereja-gereja yang ada di Indonesia itu banyak gereja yang sudah tua. Gereja yang sudah tua ini yang banyak diikuti oleh kaum pribumi pada masa lalu. Sehingga gereja baptis ini dia berkembang di Indonesia tetapi tidak dalam bentuk yang sangat besar seperti yang ada di luar negeri. Ada sekitar 155 jemaat baptis yang terhimpun di Gabungan Gereja-Gereja Baptis Indonesia atau GGBI dengan anggota hampir 70.000 jiwa. Selanjutnya selain GBBI, ada sejumlah gereja baptis di Indonesia, yaitu antara lain yang pertama adalah Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia atau GPIBI, itu berada di Singkawang. Lalu yang kedua, Kerapatan Gereja Baptis Indonesia GKBI berada di Manado. Kemudian ada Gereja Baptis Independen di Indonesia atau GBII berada di Jakarta.
Selanjutnya Sinode Gereja Kristen Baptis Jakarta. Nah, sebagian besar berhimpun dalam Persekutuan Baptis Indonesia atau GBI. GBI ini telah menjadi salah satu dari badan-badan kerjasama PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Ini merupakan salah satu organisasi besar yang ada, organisasi gereja, persekutuan gereja-gereja yang besar yang ada di Indonesia. Berikutnya ada Metodis. Metodis ini merupakan aliran kekristenan yang muncul di Inggris pada abad yang ke-18. Pemimpinnya adalah John Wesley dan Charles Wesley. Metodis pada awalnya merupakan nama ejekan terhadap sebuah wadah keagamaan di Oxford yang dikenal juga dengan nama Perhimpunan Kudus. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa nama itu seringkali merupakan menjadi identitas yang pada awalnya bisa diperoleh dari luar lingkungan kita, bisa juga dari diri kita sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu gereja, yaitu gereja Metodis ini awalnya merupakan nama ejekan, sama seperti ketika orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka diejek, disebut sebagai Kristen, para pengikut Yesus. Ya, saya kembalikan lagi, munculnya gerakan Metodisme ini sebenarnya bermula dari pertobatan yang dialami oleh John Wesley pada tanggal 24 Mei tahun 1738. Ia merasakan bahwa hatinya sangat terbakar pada masa itu dan merasa bahwa ia dibenarkan oleh Kristus. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Baginya cuma Kristus yang merupakan jalan keselamatan, dan keselamatan itu telah dikaruniakan kepada dia, si Wesley ini. Kristus telah menghapus dosa-dosanya. John Wesley mengkhotbahkan tentang pertobatannya sehingga banyak orang yang bertobat dan menjadi pengikutnya. Ini dari pengalaman pribadi yang dia alami, dan dia menceritakan itu kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga banyak juga orang yang bertobat. Jadi pengalaman iman yang dia alami ini menjadi suatu ternyata ini menjadi pertobatan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga melakukan pertobatan seperti yang dilakukan oleh John Wesley. Orang-orang Metodis kemudian keluar dari gereja Anglikan serta mengorganisir gereja sendiri pada tahun 1795. Gereja Metodis juga berkembang ke Amerika Serikat. Jadi gereja Metodis ini awalnya merupakan orang-orang yang berasal dari gereja Anglikan. Jadi mereka mengalami pengalaman iman yang sama, kemudian mereka membentuk gereja Metodis. Metodisme menempatkan Alkitab sebagai ajaran iman satu-satunya. Mereka berpegang pada ajaran tentang Trinitas, keilahian Kristus, dosa universal, serta penebusan dosa oleh dan dalam Kristus dan dalam kehidupan yang akan datang. Metodisme juga menekankan imamat orang percaya, bahwa keselamatan hanya oleh iman dan pentingnya kesucian hidup. Jadi mereka juga mengajarkan bahwa selain manusia itu harus beriman, manusia harus menjaga kesucian dalam kehidupannya setiap hari. Serta ada pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang-orang percaya. Jadi mereka harus menempatkan, dan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri mereka supaya mereka tetap memegang iman mereka sebagai orang Kristen dan mereka tetap berlaku hidup kudus. Mereka juga sangat menekankan persekutuan orang percaya dan memberikan peluang yang besar bagi peranan kaum awam dalam pekerjaan pelayanan gereja. Jadi orang-orang awam yang belum mengenal teologi pada masa itu, mereka
menekankan persekutuan ini dan memberikan peluang bagi orang-orang awam untuk ikut serta dalam pekerjaan pelayanan gereja. Dalam tubuh gereja metodis terjadi berbagai perpecahan dan mereka bergabung dalam Dewan Metodis Sedunia. Jadi jangan mengira juga bahwa gereja ini selalu akan baik-baik saja. Tetapi gereja ini karena di dalamnya banyak manusia begitu. Manusia ini mempunyai pola pikir dan cara menginterpretasikan Alkitab sehingga mereka ada terciptalah pemikiran-pemikiran, kemudian dogma-dogma yang akhirnya membuat mereka pecah terhadap gereja yang sudah mereka percayai sebelumnya, kemudian mereka membentuk gereja yang baru. Lanjut lagi, gereja metodis di Indonesia merupakan gereja beraliran metodis terbesar di Indonesia. GMI ini merupakan anggota keempat PGI secara resmi pada tanggal 24 Mei 1950. Dan gereja ini, orang-orang yang ada di gereja ini adalah orang-orang yang juga pada masa itu dikatakan orang-orang yang membentuk juga Persekutuan Gereja Indonesia. Jadi mereka juga orang-orang yang terlibat di dalam pembentukan PGI pada masa lalu. Lalu sejarah gereja di Indonesia, sebentar. Ya, sejarah gereja di Indonesia itu dimulai pada abad yang ke-16 dengan kedatangan penjelajah dan pedagang Eropa seperti Portugis dan Belanda yang membawa misi penyebaran agama Katolik dan Protestan. Kalau Portugis ini adalah orang-orang yang pada umumnya menganut agama Katolik, sedangkan Belanda adalah orang-orang yang menganut agama Protestan. Nah, yang dahulu datang ke wilayah Indonesia adalah kaum Portugis yang membawa agama Katolik. Selanjutnya dibawa oleh ketika Belanda menguasai wilayah Indonesia, maka orang-orang yang sebelumnya menganut agama Katolik itu wajib diprotestankan. Jadi mereka wajib harus memeluk agama Protestan. Ini maksudnya adalah orang-orang pribumi yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang menganut agama Protestan. Agama Katolik lalu harus menganut agama Protestan. Perkembangan gereja di Indonesia berhadapan dengan budaya lokal yang menjadikannya gereja yang kontekstual. Jadi kalau kita lihat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, khususnya gereja-gereja yang tua begitu, ada HKBP. HKBP itu bernyatu dengan budaya-budaya lokal, sama dengan misalnya gereja Kristen Indonesia juga menyatu dengan budaya lokal, misalnya lebih ke wilayah Jawa, bagaimana dia berkolaborasi dengan budaya-budaya Jawa. Sama juga dengan GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, itu juga berkolaborasi dengan budaya-budaya sekitar. Karena apa terjadi demikian? Karena kalau seandainya Kristen ini tidak menyatu dengan budaya lokal, maka akan sulit bagi orang-orang pribumi menerima gereja pada masa lalu. Karena kenapa? Ini merupakan sesuatu yang asing bagi mereka. Orang-orang pribumi, apalagi orang-orang pribumi zaman dahulu itu mereka dijajah. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh para misionaris ini supaya orang-orang pribumi masa itu bisa menerima kekristenan. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya para misionaris misalnya menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Waktu itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan juga ke dalam bahasa Indonesia, tapi yang utama adalah dalam bahasa Melayu.
Selanjutnya garis besar sejarah gereja Indonesia, yaitu ada periode awal tahun 1522 sampai dengan 1605, di mana di situ gereja Katolik diperkenalkan oleh Portugis, yang ini membawa agama Katolik ya, Portugis, itu berada di Maluku, khususnya di wilayah Ternate dan juga Ambon. Pada tahun 1522, orang-orang Portugis di Ternate dan Ambon memulai usaha penyebaran agama Kristen. Jadi orang-orang Ambon, orang-orang Ternate, mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mengenal agama Katolik. Ketika masuk di periode VOC, ini adalah Serikat Dagang kaum Belanda. Jadi Serikat Dagang kaum Belanda ini masuk pada tahun 1605 sampai dengan 1815. Belanda memperkenalkan Protestanisme itu di Indonesia, khususnya di daerah Maluku dan Sulawesi. Jadi orang-orang Kristen yang sebelumnya, orang-orang pribumi yang sudah menganut agama Katolik, mereka wajib dikristenkan atau harus masuk ke dalam agama Protestan. Dipaksa begitu. Itu fakta sejarah yang terjadi. Jadi mereka mau tidak mau, terpaksa pun juga mereka harus mengikuti agama Protestan. Nah, gereja Protestan di Indonesia atau Indische Kerk didirikan pada tahun 1619 dan menjadi gereja resmi pemerintah kolonial Belanda. Jadi gereja Protestan di Indonesia itu pada akhirnya dijadikan gereja resmi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian masuk pada periode modern, yaitu tahun 1815 sampai dengan masa sekarang, di mana gereja-gereja Protestan mulai berdiri sendiri dan berkembang di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan di seluruh wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Dan di situ banyak gereja-gereja, denominasi-denominasi yang ada, berbagai macam aliran gereja itu sungguh banyak di Indonesia begitu. Bahkan dari tingkat kota sampai tingkat pedesaan itu banyak. Karena kenapa? Karena semangat misionaris ini tadi, semangat untuk menyebarkan agama Kristen dan orang-orang supaya orang-orang lain itu mengenal Kristus. Lalu di tahun 2019, akhir tahun 2019, itu gereja mengalami dampak dari COVID-19. Nah, ini merupakan perubahan yang terjadi luar biasa bagi gereja, di mana COVID-19 ini membuat para jemaat itu tidak bisa melakukan pertemuan atau tatap muka itu secara langsung di dalam gedung gereja. Jadi di awal tahun 2020 banyak gereja yang akhirnya mau tidak mau dengan terpaksa begitu itu melakukan penginjilan itu dengan cara secara virtual. Jadi melalui WhatsApp, hal-hal yang sederhana dahulu yang dilakukan. Dibuatlah YouTube begitu. Kemudian tata cara untuk beribadah juga dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika para masyarakat ini tidak boleh berjumpa dengan masyarakat yang lainnya. Jadi tidak ada perjumpaan antara jemaat, para anggota jemaat. Dan kemudian setelah itu, setelah masa COVID sudah berlalu, gedung gereja itu dibuka kembali, tetapi dengan jarak tempat duduk yang diberi batasan. Dan batasan itu kita sudah mengalami itu semua. Kemudian juga sampai dengan sekarang, gereja-gereja ada yang jemaatnya masih melakukan ibadah baik dengan secara live streaming maupun menonton YouTube begitu. Jadi sekarang lebih gampang bagi para jemaat untuk melakukan ibadah di mana
posisi mereka ada, mereka bisa melakukan ibadah, misalnya entah itu ketika di bandara dalam perjalanan dan mereka tidak sempat untuk pergi ke gedung gereja, mereka bisa membuka YouTube dan sambil melakukan ibadah. Selanjutnya, gereja di Indonesia itu telah berkembang menjadi berbagai denominasi, termasuk ada denominasi Katolik yang ada di Indonesia, kemudian Protestan ini sangat banyak sekali aliran-aliran yang ada di dalamnya. Biasanya aliran-aliran ini sebetulnya banyak begitu, dan di setiap aliran ini ada dogma di dalamnya, ada liturgi yang mengalami perbedaan juga, tapi biasanya perbedaannya tidak begitu banyak. Kemudian ada juga tentang perbedaan misalnya dalam hal baptisan, kemudian dalam hal doktrin juga. Jadi hal-hal yang demikian kita jumpai seringkali di dalam gereja dan lingkaran-lingkaran yang lainnya. Lingkaran artinya lingkaran gereja yang lainnya juga mengalami dogma yang berbeda. Kemudian ada gereja ortodoks. Gereja ortodoks di Indonesia pun ada begitu. Gereja ortodoks ini merupakan pecahan dari gereja Katolik. Nah, ini juga ada di wilayah Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia juga telah memainkan peranan penting dalam dialog antar agama. Jadi meskipun Indonesia ini ada gereja di Indonesia, dia juga harus berjumpa dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Jadi ada agama-agama besar seperti Islam, kemudian Katolik, Kristen, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan juga agama-agama lokal atau agama-agama suku. Nah, ini merupakan seringkali menjadi dialog antar agama, di mana agama-agama suku pun, agama-agama asli, zaman aslinya, biasanya ini juga dilakukan dialog oleh orang-orang yang beragama. Dalam rangka apa? Karena Indonesia adalah mayoritas yang memeluk agama-agama. Selanjutnya ada kegiatan sosial yang dilakukan oleh gereja. Gereja juga ikut dalam kegiatan sosial dan juga ada berbagai pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal entah itu dia berbasis agama atau pendidikan secara formal yang ada di tingkat pemerintahan. Di dalamnya juga biasanya dalam tingkat pemerintahan juga ada pendidikan agama karena murid-muridnya memeluk agama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara hari ini. Semoga pengetahuan ini menjadi bekal kita dalam mengerti bagaimana sejarah perkembangan gereja yang ada di dunia ini sehingga masuk ke wilayah Indonesia. Sebetulnya ada banyak denominasi gereja, kemudian sejarah perkembangan gereja itu sangat banyak, dan ini akar-akarnya sangat banyak begitu, sehingga saya sarankan saudara-saudara untuk membaca buku sejarah gereja. Sejarah gereja itu, setiap gereja itu pasti mempunyai sejarah gereja yang panjang. Jadi bagaimana kita melihat di situ ada perkembangan, ada mengalami penurunan, kemudian lanjut lagi berkembang. Nah, ini yang seringkali dialami oleh para orang-orang yang ada di gereja maupun di dalam organisasi gerejanya. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada hari ini kami telah menyelesaikan pengetahuan kami tentang sejarah gereja yang ada di dunia dan sampai ke Indonesia. Semoga ini menjadi perhatian bagi kami untuk terus
melanjutkan sejarah yang ada di dunia ini. Gereja kami terus berkembang dan kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan bahwa Engkau adalah jalan keselamatan bagi kami. Demikian hal yang bisa kami sampaikan, mohon ini menjadi berkat dan hal yang bisa kami pahami dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.